Cek cek cek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam forum perkuliahan daring mata kuliah pemrograman web ya. Untuk F kelas B ya, maaf. Kelas B. Jadi kemarin sudah sempat saya berikan materi ya berupa handout atau modul dan saya lihat saudara juga sudah mengerjakan dengan baik ya. Jadi kemarin ada dua materi. Yang pertama bagaimana mengakses basis data dan yang kedua adalah bagaimana kita mengimplementasikan operasi dasar ya pada basis data yaitu CRUD ya. Jadi ini yang pertama ya, akses basis data. Sebagian besar sudah memasukkan jawabannya ya. Jadi ini pertanyaannya tersembunyi di dalam modul tersebut ya. Pertanyaannya itu adalah tentang static method ya. Jadi dalam PHP itu juga mendukung yang namanya pemrograman berorientasi objek ya. Dan di modul tersebut saudara saya kira sudah bisa tahu ya bagaimana object oriented yang ada di PHP ya. Jadi kita tidak mengulang lagi dari awal karena saudara sudah punya landasan ya di pemrograman Java ya. Jadi tinggal menyesuaikan dengan yang di PHP. Jadi static method itu dia bisa diakses atau dipanggil ya tanpa melibatkan instance dari kelas tersebut ya. Jadi dia dipanggil pada level kelas. Nah, alasannya apa? Kenapa kok menggunakan static ya? Karena di situ kita ingin mengambil sekumpulan eh, peserta ya, sekumpulan peserta. Get get all ya, metode get all ini kan ada di kelas apa ini ya? Coba kita lihat di source code-nya ya. Oh iya, ini source code-nya sudah saya taruh juga di Eling ya. Di Eling itu saya tadi kalau nggak salah sudah saya masukkan ya source code-nya ini. Kode sumber CRUD ya. Jadi kalau ada saudara ada kendala, saudara bisa merujuk ke kode sumber ini yang saya ambil versi final ya. Setelah saudara mengerjakan dua modul itu nanti hasil akhirnya akan seperti ini ya. Saudara bisa download dan saudara bisa ekstrak untuk mungkin dipelajari lebih lanjut ya. Nah, kembali lagi ke masalah metode get all ya. Nah, di sini ada get all. Jadi kalau kita berbicara tentang object oriented programming ya, ada suatu objek, ada suatu kelas ya. Metode itu disebut juga dengan responsibility ya, tanggung jawab dari kelas atau objek tersebut. Kalau kita bicara tentang peserta di sini ya, peserta mendapatkan kalau ada yang tanya nama peserta, itu tanggung jawabnya si peserta itu sendiri ya. Dia bertanya kepada peserta itu, kepada instance-nya, namamu siapa? Berarti get nama. Emailmu apa? Get mail ya. Tapi kalau ditanya suatu peserta ditanyai sebutkan semua peserta yang ada, kan tidak cocok kan ya. Kita tidak mungkin atau kita nggak pas, kita kurang pas kalau bertanya kepada suatu peserta, kita tanyai, tolong ini daftar pesertanya siapa saja, itu tidak pas ya. Tapi kalau kita tanya namamu siapa, bisa ya. Alamat emailmu apa, itu kita bertanya pada objek peserta. Tapi kalau kita bertanya siapa saja daftar peserta, ya tidak pas kalau kita ke peserta. Solusinya kita bisa membuat static method di sini ya. Static method get all atau kita bikin lagi kelas baru ya. Namanya misalnya panitia misalnya ya. Panitia.php. Nanti dari panitia itu dia bisa mengambil daftar peserta. Itu lebih pas ya. Jadi alasannya mungkin kurang lebih seperti itu. Kenapa saya di sini mendesain ya bahwa get all itu didesain sifatnya adalah static.
Sama juga di sini delete ya. Delete juga statik ya. Karena yang menghapus peserta itu biasanya ya dari panitianya, ya kita asumsikan panitianya, atau di sini bukan peserta itu sendiri yang menghapus dirinya ya, tapi dari pihak ketiga atau dari level statiknya di sini ya. Jadi mungkin itu ya alasan eh, mengapa kita menggunakan statik ya. Kalau kita bikin instance method sebenarnya juga bisa ya, tergantung, terserah kita mau codingnya seperti apa itu, eh, macam-macam alasannya tuh bisa debatable ya. Eh, Tidak ada jawaban yang absolut gitu ya, semua bisa di didebat ya. Kemudian yang kedua, yang CRUD ini soalnya apa nih ya? Yang CRUD ini dia MVC ya, iya. MVC ini model view controller ya. Itu dia banyak turunannya, ada MVP, ada MVVM ya. Ada lagi apa ini? HMVC ya dan lain-lain ya. Jadi itu adalah turunan dari MVC ya. Dasarnya adalah MVC, model view dan controller. Ya, jadi mungkin untuk pertemuan siang hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan kembali ya terkait dengan formulir dan akses basis data ya. Jadi capaian pembelajarannya adalah saudara diharapkan mampu menerapkan pengiriman data ya melalui formulir dengan HTTP method get dan post ya. Ini sudah dilakukan di modul yang kemarin. Kemudian menerapkan konsep validasi formulir ya pada sisi klien dan pada sisi server. Dan yang terakhir mampu mengakses data pada basis data. Kita lihat dari yang HTML form ya, atau formulir HTML ya. Tujuannya apa kita membuat HTML form? Tujuannya adalah untuk mendapatkan input dari user ya. Jadi kita memberikan peluang ya, atau kesempatan bagi pengguna untuk mengirim data, dan data itu akan masuk ke dalam server ya. Jadi contohnya ini ada halamannya Philcom Apps ya. Philcom Apps. Nah, di sini ada username, ada password, ada isiannya ya, username dan password. Kemudian ada button sign in. Nah, ini kalau kita lihat source code-nya itu dia akan seperti ini ya. Ada form, kemudian ada action ya. Action itu adalah ketika tombol sign in ini diklik, ditekan, maka dia akan dikirim ke alamat yang diacu pada atribut action ya. Kemudian bagaimana itu dia dikirim? Dia dikirim dengan namanya HTTP method ya. Di sini metodenya adalah post ya. Kemudian di sini ada isian ya, isian pertama, isian kedua. Isian pertama itu adalah username ya. Jadi itu adalah input ya. Dia masuk ke dalam elemen input. Type-nya adalah text ya. Name-nya username ya. Jadi ketika nanti dia dikirim dengan method post, nanti dia akan masuk ke dalam variabel $post. Ada underscore-nya ya. $_post namanya adalah username ya. Jadi ditangkap oleh server sebagai $_post username. Kemudian yang kedua ini input yang ini ya, yang kedua itu dia type-nya password ya. Kalau type-nya password nanti dia isinya di bulat-bulat gini ya, tidak terbaca. Tapi kalau ini dia terbaca, misalkan A, B, C, D gitu ya, karena dia teks. Type-nya password, name-nya password ya. Karena name-nya password, ketika dia dikirim dengan method post, nanti dia ditangkap di server sebagai $_post. Namanya dia password ya. Jadi kalau saudara lihat di sini ya, username dan password itu dia menyerupai suatu array ya. Array asosiatif ya. Array asosiatif. Di PHP itu ada variabel-variabel yang depannya $, kemudian ada underscore-nya. $post, $get ya. Ada lagi $head dan lain-lain ya. Variabel-variabel yang seperti itu, yang $, underscore,
bintang ya, sesuatu ya, itu dia disebut dengan super global array ya. Dia disebut sebagai super global array. Ya, kita kembali lagi ya. Jadi yang $_ itu dia disebut dengan super global array. Jadi dia variabel yang super global ya. Kalau kita kemarin bahas ada variabel global, di mana variabel global itu dia lingkupnya di luar fungsi kan ya. Dia kalau kena fungsi dia terbentur lingkupnya fungsi, nggak bisa langsung, harus pakai kata kunci global ya. Tapi kalau super global itu tidak, dia bisa diakses dimanapun dia. Tapi ini sudah ditentukan oleh PHP ya, nama-namanya sudah ada ya. Ada $_get ya, kemudian ada $_post. Itu adalah variabel-variabel super global ya. Nah, ketika kita menggunakan form, kita kirim dengan method post, nanti dia akan masuk ke dalam super global $post dengan key atau kunci sesuai dengan nama dari atribut name dari formnya ya. Kalau name-nya username ya dia nanti masuk ke dalam $post username. Kalau dia password, name-nya password, berarti dia masuknya sebagai $_post password ya. Jadi itu ya, form itu untuk digunakan untuk memperoleh input dari pengguna ya. Jadi elemen-elemen form itu ada input ya, itu tempat mengisinya. Kemudian label itu sebagai labelnya ya. Button ini untuk submit misalnya ya. Kemudian select ini untuk yang input berupa pilihan ya. Jadi user memilih. Kemudian text area ini untuk yang teks yang lebih dari satu baris ya, yang multi line ya. Kalau input teks itu dia hanya satu baris. Dan lain-lain ya. Ada radio button ya. Itu juga checklist, itu juga masuk ke dalam elemen-elemen pada form ya. Kemudian yang penting pada form itu adalah validasi ya. Kenapa kita butuh validasi ya? Karena kita punya server di sini. Kemudian ada user yang input data ya. Input data dari user ya. User nginput data. Jadi server kita ibarat punya pintu yang terbuka ya. Ini adalah pintu masuk. Kalau datanya itu data yang bagus ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau datanya data yang berbahaya misalnya ya, data yang ada mengandung skrip-skrip berbahaya, data yang tidak valid ya, misalnya kita minta nama ya, kolom nama kita akan mengekspektasi user yang isinya nama gitu kan ya. Bagaimana kalau user ngisinya seenaknya sendiri, misalnya namanya diisi 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan data yang tidak kita inginkan ya, kita nggak mau server kita, data yang tersimpan di server itu data-data yang tidak valid ya, data-data yang tidak kita harapkan. Kita nggak mau data 1, 2, 3, 4 ini disimpan sebagai nama ya, atau NIM misalnya. NIM diisi dengan tulisan misalkan Malang gitu. Ini kan data yang ngaco ya. Kita nggak mau data ngaco ini masuk ke dalam server. Ya, bagaimana caranya? Kita menggunakan validasi formulir ya, untuk menjaga supaya data yang masuk itu valid ya. Nah, untuk memvalidasi itu bisa kita lakukan di dua tempat ya. Yang pertama adalah sisi klien ya. Yang kedua adalah sisi server ya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi contoh yang paling sederhana, yang paling banyak ditemui itu adalah validasi alamat email ya. Kalau kita punya isian email, ini diisi ya. Ini kan isiannya harusnya dia ada format tertentu kan. Email itu kan sudah ada aturannya ya, penamaannya. Misalnya nama @domain.com. Ini kan email yang valid ya. Tapi kalau emailnya adalah 081700000111 itu kan bukan email, tapi itu nomor HP misalnya ya. Jadi sudah ada formatnya. Nah, bagaimana memvalidasinya? Untuk yang sisi klien ya, sisi klien kita bisa menggunakan input type email ya.
Kalau kita menggunakan input type email, otomatis nanti ketika usernya menuliskan yang formatnya tidak sama, tidak sesuai dengan format email, nanti akan muncul peringatan ya. Formnya tidak bisa disubmit ya. Ada peringatan bahwa datanya tidak valid ya. Kemudian bagaimana kalau kita memvalidasinya di sisi server, kita bisa menggunakan fungsi di PHP ya. Namanya fungsi filter var ya. Filter var. Kemudian kita ini memfilter membandingkan dua string ya dengan suatu pola ya. Jadi string yang pertama ini di sini ya, parameter pertama email, kita bandingkan dengan filternya ya. Di sini kita menggunakan filter validate email ya. Kalau returnnya true itu artinya formatnya sudah benar ya. Kalau false formatnya berarti salah ya. Itu ya. Itu contoh sisi server ya. Ada lagi kita bisa menggunakan web service misalnya ya dari pihak ketiga, itu juga bisa karena ada beberapa email yang tidak valid ya. Misalnya saudara pakai email yang sekali pakai atau email yang tanpa tuan itu ya. Misalnya Mailinator ya. Mailinator.com itu kan bisa dipakai orang tanpa registrasi ya. Kita nggak mau user kita menggunakan email-email yang seperti itu ya. Email-email tanpa tuan atau email yang tanpa registrasi. Nah itu kita bisa menggunakan pihak ketiga ya, pakai web service ya, itu juga bisa. Tapi intinya itu masuk yang sisi server juga dia ya, masuk sisi server. Jadi ada dua macam ya, sisi klien dan sisi server. Nah di sini saya ingin bertanya ya, kira-kira kombinasi apa yang paling menguntungkan ya? Apakah cukup di klien saja atau di server saja? Atau kita harus repot-repot dua-duanya ya, klien dan server ya? Ini kira-kira dipilih kombinasi yang mana ini? Mungkin ada yang ingin berpendapat ya, silakan. Apakah cukup di klien saja atau server saja atau kita butuh keduanya ya? Ini kan yang jadi pertanyaan ya. Jadi kalau saudara bikin web, keputusan saudara yang mana yang saudara ambil ya? Oh, cukup di klien, server atau dua-duanya? Apakah kalau kita pakai dua-duanya itu mubazir ya? Over protection misalnya ya? Nah itu seperti apa? Mungkin ada yang berpendapat. Kira-kira yang lebih powerful ya, lebih kuat itu klien atau server ya untuk memvalidasi. Yang lebih sulit ditembus itu yang klien atau yang server kira-kira? Kalau izin jawab Pak, untuk Iya, yang lebih sulit dari sisi server setahu saya. dari sisi Dari server sisi ya Mbak server. ya. Iya, Iya. bisa dijelaskan mungkin apa kenapa kok seperti itu? Kalau di sisi server itu karena setahu saya kebanyakan emang kalau dari segi keamanan diprioritaskan ke servernya gitu Pak. Di segi servernya. Iya, bagaimana Mungkin dia? kalau di sisi klien dia tuh nggak bisa semacam misalnya ada file yang unik gitu, inputan yang unik dia nggak bisa tahu gitu Pak. Input yang unik nggak bisa tahu.
Iya, nggak bisa mendeteksi gitu tuh mungkin. Oh iya iya. Cuman intinya sudah betul ya. Yang server memang lebih kuat ya dibandingkan dengan yang klien ya. Cuman ada penyebabnya ya. Mengapa kok bisa seperti itu ya? Ini penyebabnya kayaknya masih belum pas ya. Kenapa yang klien tuh mudah dibobol gitu? Mungkin ada yang tahu mungkin ya. Tapi betul lah ya kata apa tadi Mbak yang menjawab tadi ya, yang server memang lebih powerful untuk memvalidasi ya daripada yang klien. Mungkin ada yang bisa menyebutkan kelemahan klien ya, kenapa dia mudah dibobol itu gimana? Misalkan ini ya, ini kan di contoh yang kemarin ada email ya, nggak tahu itu sudah dikasih validasi atau belum ya, yang di view tambah peserta ini ya. Nah ini kan ada input text type-nya email ya. Coba ini kita jalankan ya. Mungkin kemarin waktu mengikuti modul yang MySQL ya, untuk SQL-nya itu mungkin ketika dijalankan error itu ya. Karena itu kemarin langsung saya ekspor dari tabel ke SQL ya. Mungkin saudara bisa bikin sendiri, saya kira lebih mudah ya. Jadi kalau bikin sendiri mungkin seperti ini ya. Create table peserta, email, primary key ya, kemudian nama not null ya. Ini lebih sederhana daripada yang di modul. Di modul itu hasil ekspor itu ya. Jadi lebih kompleks bikin tabel, kemudian tabelnya dialter. Nah itu kompleks dan error. Ya ini kita lihat ya, ini nah seperti ini ya, forum pendaftaran rapid test ya. Emailnya kita masukkan ya, misalkan apa@apa.com gini ya. Namanya ini peserta satu atau apa-apa misalnya ya. Katakanlah namanya apa-apa, alamat emailnya apa@apa.com. Ini alamat email yang betul ya. Kita masukkan, masuk ya, tembus ya. Tuh. View tambah.php tidak ada. Ini ngelemparnya ke view tambah.php. Masih ada yang error berarti ini. Sebentar ya. Kita lihat mungkin di sini setelah ditambah, oh kita lihat datanya dulu ya, apakah datanya tertambah atau tidak ya. View tambah.php ini kalau view harusnya dia ada view-nya gini ya. View tambah peserta. Ini kan dia view tambah peserta. Peserta berhasil ditambah. Kirim ke halaman utama ya. Kirim ke halaman utama, betul ya. Ini database-nya namanya COVID-19 ya. COVID-19 peserta. Kita lihat apakah sudah ada. Oh, belum masuk ya. Jadi ini kita harus debugging ya ini ya. Salahnya di mana ini? Kenapa ini dia kok masuk ke view? Oh, salah menjalankannya, maaf ya. Saya salah menjalankan karena menggunakan relative path ya. Harusnya saya masuknya dari indeks ini ya. Tadi saya masuknya dari sini ya. Kan ini menggunakan MVC ya. Ini menggunakan MVC. Saya harusnya masuknya dari indeks. Kalau dari sini nanti dia masuknya di folder ini ya, view. Tadi saya jalankan di sini.
langsung saya jalankan ke Chrome-nya ya. Jadi kalau kita lihat dia di sini URL-nya ada view-nya ya. Harusnya enggak boleh nih. Ini harusnya masuk di index dulu, kemudian tambah peserta ya. Nah ini enggak ada view-nya di sini ya. Jadi itu apa namanya? Salah waktu invoke ya. Pertama. Jadi kita ulang lagi ya di sini ya. apa@apa.com. Kemudian namanya apa-apa ya. Ini kan nama email yang valid ya. Jadi kita klik daftar. Nah, datanya masuk ya. Peserta berhasil ditambah. Sekarang kita tambah lagi peserta yang tidak valid ya. Misalkan apa ini ya. Apa ini kan bukan alamat email ya. Namanya apa misalnya. Kita klik daftar. Error ya. Dia dicegah oleh klien ya. Yang mencegah ini adalah Google Chrome-nya. Jadi alamat emailnya masih belum betul ya. Apa @ misalnya ya. Apa @ Nah ini juga masih belum masuk. Nah bagaimana cara membobol ini gimana? Ada yang tahu mungkin ya? Cara membobolnya gimana nih supaya bisa tembus ya? Apa yang harus dilakukan? Silakan. Ini apakah diklik terus atau gimana nih ya supaya saya mau merusak data di sini ya. Saya mau di database ini ada email ya yang tidak valid ya. Jadi email yang tidak valid itu saya daftarkan gitu. Mungkin ada yang tahu caranya? Jadi kan pintu pertahanannya satu ya. Pintu pertahanannya dia di pertahanannya satu di sini ya. Input type email nih kan ya. Yang mengakibatkan dia enggak mau lanjut ya. Nah, supaya mau lanjut ya ini harus kita dobrak di sini ya pintunya ini. Kita harus tembus ini. Gimana cara tembusnya? Kita apakan? Ya kita masuk ke developer tools ya. Kita masuk ke developer tools. Kan tambah peserta ya. Kita pakai inspect element biasanya ya. Inspect element atau kita ini ya, input ini. Nah, ini ya type email ini ya. Ini bisa diganti biasanya ya. Tab-nya kita ganti dengan teks gini ya. Ketika kita ganti dengan teks, ya nanti dia berubah menjadi teks sekarang. Jadi kita ganti secara on the fly ya. Kita coba di sini masukkan apa gini ya. Apa. Coba ini tembus nah ini. Kalau di servernya tidak ada pertahanan harusnya tembus ya. Masuk ya. Apa masuk? Artinya kita sudah berhasil melewati pintu yang pertama yaitu pintu dari klien ya, validasi di client side ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, kita harus nambah fungsi di sini ya, validasi ya. Di dalam peserta ini, di dalam kelas peserta pada saat dia ingin menambahkan data ya. Jadi mana shift ini mungkin ya. Shift ini dia update ini ya. Update add ini ya. Add ini yang menambah baru ya. Jadi this emailnya ini harus kita validasi dulu ya ini ya. Kalau dia emailnya tidak valid, kita kembalikan lagi, kita lempar lagi ke halaman yang tadi dan ada pesan emailnya tidak valid ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi ini ya di PHP ya. Filter var email filter validate email ini ya.
Ini untuk sisi servernya. Nah, tapi masih ada satu pertanyaan ya kalau begitu ya. Kalau dia di klien lemah, apakah cukup server saja? Jawabannya juga tidak ya. Kalau disuruh milih antara tiga ini, yang dipilih adalah yang terakhir ya, yang paling banyak digunakan di aplikasi web itu yang bawah sendiri, yaitu klien dan server ya. Tapi mungkin ada pertanyaan ya, kenapa kok kita repot-repot bikin dua ya? Kenapa kok tidak server saja? Di mana dia yang paling powerful, yang mungkin hampir tidak mungkin ditembus ya. Kalau klien kan mudah ditembus, tapi nyatanya tidak. Nyatanya kita bikin dua, yang klien tetap kita bikin ya. Pasti ada sesuatu di sana. Kenapa yang di klien tetap ada dan di server ada? Seolah-olah kita bekerja dua kali ya. Nah, mungkin ada yang tahu mungkin kenapa kok validasi itu yang banyak digunakan, atau best practice ya istilahnya ya. Best practice-nya itu adalah yang ini ya, klien dan server. Jadi di klien dicek, di server dicek lagi. Pekerjaan yang sama ya. Seolah-olah kayak mubazir itu ya. Nah, ini kenapa ini? Izin menjawab, Pak. Silakan Mbak ya. Mungkin kalau dari sisi server kan seperti yang tadi dijelaskan tuh dari sisi keamanannya ya Pak ya. Ya. Jadi dia yang akan kayak semacam ngefilter requestan yang masuk sebelum diteruskan gitu. Sedangkan kalau dari sisi kliennya mungkin lebih ke tujuan kenyamanan pengguna bukan keamanan. Oh ya. Ya, betul sekali ya Mbak Damar Santi. Jadi memang alasannya seperti itu ya, dari sisi experience dari pengguna ya. Kalau kita tahu kalau dari sisi klien itu sangat cepat ya responnya ya. Kita klik langsung muncul dia warningnya ya. Tapi kalau server, kita klik proses dulu dia, baru dia ngirim feedback ke kita. Jadi terasa ada lag-nya ya, nge-lag dikit gitu ya. Mungkin hampir 1 detik mungkin ya, atau setengah detik, tapi terasa lag-nya. Tapi kalau di sisi klien ini instan dia ya. Kita klik langsung muncul notifikasi tidak valid ya. Kalau server lebih lambat. Ya, lebih lambat prosesnya ya. Jadi sebagian besar orang kan nggak akan pakai inspect elemen ya. Inspect elemen itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Mungkin dari 1 juta pengguna hanya 10 orang yang iseng-iseng ya. Jadi klien sebagian besar error itu sudah ketangkap di klien ya. Validasi itu yang tidak valid itu sudah dirontokkan di klien, itu sudah tertangkap semua. Kecuali orang-orang iseng yang pakai inspect elemen ya. Jadi memang betul ya, ini dari sisi UX ya, user experience. Kalau kita pakai client validation itu dia sifatnya instan ya, klik langsung muncul errornya. Tapi kalau yang server itu lebih lambat, ada lag, ada delay-nya atau lag-nya gitu ya. Jadi kombinasi terbaik adalah tetap dua-duanya kita pertahankan ya. Jadi kita dapat UX dan kita dapat security ya. Kita dapat dua-duanya. Jadi itu yang penting tentang form ya. Kemudian bagaimana form itu dikirim ya, bagaimana dia dikirim ke server. Ini ada 2 metode yang paling banyak digunakan ya, atau hanya 2 metode ini saja yang bisa dilakukan jika kita menggunakan web browser ya. Jadi web browser ini pada umumnya hanya mendukung 2 ini. Tapi sebenarnya HTTP method itu banyak ya. Selain get dan post itu ada lagi namanya put, head, trace dan lain-lain ya. Tapi web browser hanya mendukung 2 itu ya. Ini yang get ya. Get itu dia posisinya di mana? Get itu dia posisinya ada di URL ya. Itu ada di URL. Kalau kita lihat di aplikasinya ini ya. Nah ini ya pesan ini ya. Ada tanda tanya, kemudian pesan sama dengan peserta berhasil ditambah, itu adalah variabel get itu. Jadi tulisan di bawah ini ya, peserta berhasil ditambah, itu dia ngambilnya dari atas ini. Jadi kalau kita mengirim data melalui get, HTTP get, itu dia
muncul di URL ya. Kemudian karena dia muncul di URL dan bisa kita baca ya, dia secara eksplisit nempel di URL, maka konsekuensinya itu dia bisa di cache ya, masuk ke dalam cache. Jadi dia bisa di request di kesempatan lain ya dengan URL itu sendiri ya. Karena dia punya semacam apa ya, data yang melekat di URL ya. Jadi bisa masuk ke dalam cache. Kemudian requestnya dia tersimpan di dalam browser history ya. Jadi URL-nya itu tersimpan di dalam history. Karena dia berupa URL, kita bisa melakukan bookmark ya. Jadi ini bisa kita bookmark. Jadi kalau kita lihat yang tadi, yang ini ya, ini kan muncul ketika data peserta berhasil ditambah ya. Coba sekarang ini saya copy ya, URL-nya ini saya copy. Kemudian saya buka di tab baru, saya enter ya. Walaupun saya tidak menambah peserta baru ya. Muncul tetap peserta berhasil ditambah walaupun saya tidak menambahkan peserta baru ya. Jadi ini saya semacam membookmark ya, atau melalui history. Jadi datanya tetap ada di sini. Walaupun konteksnya ini saya tidak menambahkan peserta baru, tapi karena saya bookmark atau mengambil history atau dari cache gitu ya, dengan URL yang sama, nanti hasilnya juga akan sama di sini. Kemudian karena dia muncul di URL, maka get request ini tidak dianjurkan ya sama sekali untuk mengirimkan data yang sensitif, misalnya password ya. Kalau password itu dikirim melalui get, nanti bisa bahaya, bisa dibaca ya. Kemudian karena dia ada di URL ya, URL ini ada panjang maksimalnya ya. Jadi dia juga punya batasan panjang ya. Jadi URL itu panjangnya maksimal berapa karakter gitu ya. Saya juga tidak tahu berapa karakter, tapi ada batasnya ya. Jadi kalau kita ingin mengirim data dalam jumlah besar, tidak bisa pakai get karena keterbatasan dari panjang URL, karena dia munculnya di URL ya. Jadi ini URL, nanti dia get itu jatahnya di belakangnya, di ekornya sini ya. Dan ini terbatas ya. Kemudian get digunakan kapan? Digunakan untuk melakukan request data ya. Tidak untuk memodifikasi. Jadi untuk mengambil ya. Bukan untuk menambah, menghapus, mengubah, itu jangan pakai get. Jadi kalau kita lihat alur datanya ya di sini ya. Jadi dia get ya. Karena pakai metode get, dia tidak punya body ya. Dia hanya header saja dan URL ya. Kemudian responnya ada head plus data. Data ini ada di respon body ya. Berangkatnya dia tanpa body, dia pulangnya bisa dapat body. Kemudian yang post ya. Kalau post dia tidak pernah masuk cache ya. Kemudian dia tidak ada di dalam browser history ya, karena dia URL-nya sama ya. Dia menggunakan URL yang sama. Jadi kalau kita menggunakan misalkan URL-nya tambah peserta misalnya ya, tambah peserta.php, ini adalah URL-nya. Kita kirim data ya, misalnya data 1, kemudian data 2, data 3. Kalau dia menggunakan post ya, data 1, 2, 3 semuanya dia di browser tercatat mengakses URL http localhost tambah peserta.php ya. Sama semua. Tapi kalau pakai get ya nanti muncul beda, tambah peserta, nama siapa, email siapa untuk yang peserta 1, yang peserta 2 nanti URL-nya beda, namanya siapa, emailnya di mana, dia juga beda ya. Jadi post request-nya tidak tersimpan dalam history ya. Dia URL-nya sama dan datanya disimpan di dalam body dari request ya. Kemudian post request tidak dapat di bookmark ya, karena dia tidak di URL ya. Dia posisinya ada di request body ya. Post request tidak memiliki batasan panjang ya. Jadi kita bisa
ngirim data yang besar, misalkan saudara upload video ya, ukurannya 1 GB bisa ya, upload video 10 GB bisa. Jadi tidak ada batas data ya, dia bisa sampai storage-nya, kemampuan dari storage itu yang membatasinya ya. Jadi kalau kita lihat interaksinya di sini ya, post URI ya, atau URL ya sama ya, plus data ya. Datanya di mana? Dia di request body. Kemudian responnya dia 200 OK plus data, datanya ada di di respon body. Jadi bedanya dengan yang get, ini dia tidak ada isinya ya, dia hanya URL saja yang berangkat. Jadi nanti datanya masuk ke misalnya localhost _a.php, tanda tanya, nah ini dia, nama sama dengan A misalnya ya, maka ini adalah datanya ya, ini datanya ada di URL ya. Kalau yang HTTP post, datanya di request body, URL-nya sama, jadi nggak muncul di dalam URL ya request-nya. Jadi kalau kita kirim passwordnya dia aman ya, ada di request body. Kalau pakai HTTPS berarti dia terenkripsi ya. Jadi ini contohnya untuk yang get ya. Misalnya cari ya. Jadi kita masukkan judul Jurassic Park, kita klik cari, nanti muncul hasilnya seperti ini ya. Ketika tombol cari ini diklik, nah kita lihat source code-nya ya di sini ya. Tombol cari ini dia source code-nya ada di ini ya. Dia sebagai input type submit ya. Input type submit. Kemudian isian yang ini judul itu dia adalah yang input type text ini ya. Yang atasnya ini input type text. Sedangkan judul ini adalah labelnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini form ini itu dia akan menuju ke get.php. Metodenya get. Jadi ketika tombol cari ditekan, maka dia akan ngirim ke get.php. Kita lihat di sini di bawah ini ya, ini ada responnya ya, menuju ke get.php. Ini akibat dari actionnya ya. Kemudian karena dia metodenya get, maka ini isian yang ada di form itu dia muncul di URL ya. Jadi dia namanya adalah judul ya. Namanya judul. Jadi di sini kita bisa lihat ini judul ya. Nama dari atribut dari formnya ya, inputnya. Kemudian value-nya Jurassic Park itu karena kita ngetiknya di sini Jurassic Park ya. Masuk ke sini. Jadi di sini menjadi Jurassic plus Park ya. Itu spasi ya. Spasi itu plus di sini. Kemudian di servernya ini hanya sebatas echo ya. Ini servernya echo. Anda mencari judul. Nah ini karena dia get, kita mendapatkannya dengan menggunakan super global array $_get ya. Kuncinya ngikut dari name dari formnya di sini judul ya. Nanti $get judul ini adalah yang ini Jurassic Park ini. $get judulnya ngambil dari URL-nya ini ya. Gitu, ini yang get ya. Kalau yang post kita bisa lihat ya, intinya sama, cuma bedanya dia di sini tidak ada judul ya. Judulnya tidak ada di sini. URL-nya bersih di sini ya. Di mana dia adanya di request body ya. Kita tidak bisa lihat di halaman web, tapi kita bisa lihat di developer tools ya. Kalau saudara buka developer tools, nanti di situ ada request body, di situ nanti muncul ya. Di dalam request body nanti ada tulisan judul sama dengan Jurassic Park. Ini adalah request body-nya. Kemudian kapan menggunakan get atau post ya, ini yang perlu
perhatikan karena kita bisa menggunakan dua-duanya secara bergantian sebenarnya ya. Jadi get ini kita gunakan kapan ketika untuk mengambil data ya. Kemudian post kita gunakan kapan untuk mengirim data ya. Jadi post itu ya untuk mengirim data. Kalau get itu untuk mengambil data. Jadi mengirim data mengakibatkan efek samping ya. Jadi kalau request post itu dia biasanya mengakibatkan efek samping pada server. Artinya servernya akan berubah ya. State-nya akan berubah. State dari server yang tadinya datanya hanya 10 menjadi 11. Yang datanya tadinya 10 menjadi 9 karena dihapus. Menjadi 11 karena ditambah. Atau yang tadi namanya A menjadi B, itu adalah efek samping akibat request ya. Jadi kalau ada efek samping kita menggunakan post ya. Jadi misalnya kita menambah data, mengubah atau menghapus data, itu sebaiknya menggunakan post ya. Walaupun kita bisa menggunakan get ya. Tapi best practice ya, kalau kita bicara best practice dan spesifikasi, kita menggunakan post itu untuk ini. Kalau get itu untuk yang mengambil data. Kemudian terkait dengan basis data ya, jadi form itu biasanya datanya masuk itu diteruskan ke basis data ya. Entah itu mengambil data, menambah, menghapus ya. Jadi ada metode akses basis data. Jadi intinya metode-metode ini MySQL, MySQLi, PDO itu dia menghubungkan antara PHP dan database ya. Database ini kan database server ya. Dia berupa server. Jadi bagaimana PHP bisa menjangkau database? Dia menggunakan driver di sini ya. Jadi ada drivernya. Jadi PHP atau di sini menggunakan PDO ya. Kemudian ada driver, kemudian database ya. Driver ini macam-macam. Ada yang MySQL, ada yang Postgres ya. Ada yang Oracle. Jadi kalau kita menggunakan PDO, itu kita bisa connect ke berbagai macam database ya. Tapi kalau connect-nya menggunakan MySQL atau MySQLi ya. Jadi kalau yang MySQL itu dia berupa metode ya atau fungsi MySQL underscore bla 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 gitu ya. Kalau yang MySQLi dia menggunakan fungsi MySQLi underscore bla bla bla. Kalau ini sudah jelas ya. Ini sudah jelas dia hanya bisa di ini hanya bisa untuk yang MySQL saja ya. Ini hanya MySQL. Tidak bisa database lain ya. MySQL atau MariaDB ya. Kalau yang MySQL yang ini itu dia hanya prosedural. Kalau yang MySQLi sudah mendukung OOP ya. Tapi kalau yang PDO dia hanya OOP saja. Nah di sini yang di contoh yang kemarin, yang di modul kemarin ini saya menggunakan yang PDO ya. Dia berbasis object oriented. Jadi intinya PHP ini butuh menjangkau database, tapi karena dia nggak bisa langsung, dia butuh bantuan. Di sini konektor ya. Konektornya itu berupa driver ya dan lain-lain. Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan database. Jadi bagaimana langkah-langkahnya ya untuk koneksi data basis data ya. Yang pertama kita buat koneksinya dulu ya. Jadi kita pastikan antara PHP dan database itu sudah connect ya. Jadi sudah ada linknya di sini ya. Sudah tersambung ya. Ketika sudah tersambung kita bisa mengirim query ya dalam bentuk SQL ke database dan nanti database akan memberikan respon ke PHP lagi. Di sini ada drivernya ya. Jadi kita bisa membuat query, kemudian kita eksekusi query-nya, kemudian kita terima hasilnya ya. Kalau query data berarti kita mendapatkan data, kalau kita menambah data, mengubah data, menghapus data, kita dapat statusnya ya, berhasil atau tidak ya. Kemudian kita ulang-ulang terus ya, sampai semua data yang dibutuhkan terambil, kemudian setelah itu jangan lupa untuk menutup koneksi ke basis data ya. Jadi kalau sudah selesai ini di close ya, supaya dia mungkin tidak memakan resource ya yang tidak terpakai. Kemudian MVC ya. Nah ini kita jadi satu ya antara database, form dan MVC ini dalam satu
pembahasan ya. Jadi dalam MVC ini ada 3 komponen ya, model, view, dan controller ya. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah controller ya. Posisinya di mana dia? Dia posisinya paling depan ya. Jadi kalau ini kita sederhanakan ya. Gambar ini kita sederhanakan. Kita bisa pilah-pilah. Di sini ada controller, kemudian ada model, ada view ya. Nah, di sini ada browser ya atau klien ya. Klien dia aksesnya ke controller ya. Yang ini dia server ya. Yang ini dia servernya. Yang memberikan respon kepada klien itu juga controller. Jadi dia perannya di depan ya. Jadi nanti kliennya mau apa dia kliennya? Kliennya mau nambah data ya. Yang mengelola ini, yang melayani controllernya. Ketika ada data yang perlu ditambahkan, maka controller akan menghubungi model ya, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya semacam apa ya, penghubung ya, atau dia yang mengatur flow ya, alur ya, dia mengatur alur ya, logik dari alur program itu controller. Tapi kalau logik dari bisnis ya, bisnis logik ya, bisnis untuk menambah data, bisnis untuk mengambil data, bisnis untuk mengubah data, itu model ya. Kemudian bisnis untuk atau urusan untuk tampilan itu dia urusannya view ya. Jadi HTML, CSS itu masuknya ke dalam view nanti. Jadi ketika ada klien ingin meminta tampilkan daftar peserta rapid test, maka yang pertama-tama dilakukan adalah controller dia akan minta bantuan ke model ya. Model ini ada permintaan dari klien untuk daftar peserta. Nah, kemudian model dia yang punya bisnis logiknya ya. Dia bisa mengambil data dari database ya. Sehingga database kalau kita lihat di sini dia nempelnya di model ya. Jadi database itu dia diakses oleh model. Nah, setelah datanya sudah diperoleh oleh model, maka data itu kan masih berupa array ya. Klien nggak bisa mengkonsumsi array ya. Klien dia manusia, dia nggak bisa baca array. Dia maunya bentuknya tabel ya. Nah, dari array itu diubah menjadi tabel, yang mengubah adalah view ya. Jadi data dari model dikembalikan ke controller, kemudian oleh controller dipanggilkan ke view tolong array ini diubah dalam bentuk tabel. Nah, setelah jadi tabel, oleh view dikembalikan lagi ke controller, oleh controller dikembalikan ke klien dalam bentuk tabel yang bisa dibaca oleh manusia dalam bentuk HTML ya. Jadi yang titik tengahnya itu ada di ini ya, controller ya, sebagai penghubung dengan klien ya. Dia yang menerima request dan mengirim respon ya, memanggil dan menghubungkan antara model dan view. Jadi kenapa kita membutuhkan MVC ya? Jadi motivasinya adalah memisahkan antara business logic ya dan presentation. Jadi business logic itu model, presentation itu view. Jadi biasanya website itu dia tampilannya berubah-ubah ya. Dari beberapa tahun sekali itu diupdate ya. Seperti webnya Philcom 2 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu kan sudah berbeda ya. Layoutnya sekarang lebih bagus mungkin ya, dengan tampilan yang lebih fresh ya, supaya tidak bosan ya. Jadi ketika tampilannya berubah, sedangkan bisnis logiknya kan masih tetap ya. Di dalam web Philcom isinya ya hanya pengumuman, berita, kemudian informasi-informasi gitu ya. Tidak banyak berubah ya secara fungsi, tapi secara tampilan berubah. Jadi ketika kita mengubah tampilan, yang diubah hanya tampilannya saja. Model tetap tidak ikut diubah, jadi kodenya terpisah ya. Kodenya terpisah dan tidak campur aduk ya. Jadi itu alasan dari MVC ini ya, memisahkan business logic dengan presentation. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi ya, kemarin tuh ORM ya. Kita menggunakan ORM, Object Relational Mapper kalau salah ya.
Jadi ORM itu apa? Kita memanggil SQL ya. Biasanya kan kita melakukan query kan ya. Jadi misalkan ini ya, ini ada insert into peserta. Ini kan untuk menambah peserta baru ya. Insert into peserta ini kan bahasanya database ya. Tapi kita codingnya di PHP. Bagaimana supaya komponen-komponen yang ada di PHP ya, objek-objek yang di PHP, misalnya antara model dengan controller, dia komunikasinya dengan bahasa PHP. Dia komunikasinya bukan dengan bahasa SQL. Jadi supaya dia antar komponen PHP itu dia bahasanya menggunakan bahasa PHP, maka kita harus membungkus ya. Kita bungkus query-nya ini ke dalam bahasa PHP. Membungkusnya gimana? Kita bungkus dalam bentuk function misalnya di sini ya. Jadi function add ini adalah bentuk abstraksi ya. Bentuk abstraksi dari insert into peserta. Jadi ketika controller berkomunikasi dengan model, dia tidak ngomong tentang SQL ya. Dia ngomong method invocation, memanggil metode. Jadi kalau kita lihat misalnya tadi ada controller tambah ini ya. Kita lihat di sini alurnya ya, if ya, ada permintaan proses tambah ya. Ada permintaan proses tambah itu apa? Kita lihat di sini ada fungsi, ada permintaan proses tambah. Berarti dari sisi user itu dia ngirim formulir ya, $post email dan $post nama. Jadi ketika request itu diterima oleh controller mendeteksi adanya variabel post ya, email dan nama. Artinya klien nge-submit form. Ketika klien nge-submit form, artinya ada permintaan proses tambah. Ya, ini alurnya seperti ini yang program yang saya buat ya. Nah itu ketika ada permintaan proses tambah, maka controller tambah itu dia minta bantuan kepada model kan ya, karena yang bisa nambah itu adalah model. Jadi dia harus membuat instance dulu peserta ini. Peserta ini adalah model ya. Dia bikin instance-nya peserta dengan konstruktor ini ya, ada $post email dan $post nama untuk mengisi atribut email dan nama ya. Kemudian setelah itu dia minta untuk disimpan ya, ditambahkan sebagai data baru, berarti dia $peserta add ini ya. Jadi kalau dalam PHP, kalau di Java itu dot ya, kalau di PHP dia negatif lebih dari ya. Ini sama dengan dot, dia memanggil instance method ya. Peserta add, nah ini ya. Nah di sini kita menggunakan dialeknya OOP ya. Jadi add, remove, method gitu ya, bukan menggunakan dialeknya SQL. Jadi ini object relational mapping ya. Atribut di di kelas peserta ini ya. Kelas peserta ini kan atributnya adalah email dan nama ya. Ini dia adalah pencerminan dari kolom ya, kolom dari tabel peserta. Jadi kalau di tabel di mana ini? Tabel ini ya. Kita lihat struktur ya di sini ya. Ini adalah tabel peserta ya, tabel peserta. Strukturnya kolomnya adalah email dan nama. Ini kita petakan ke dalam object oriented ya. Jadi tabel peserta kita petakan menjadi kelas peserta. Menjadi kelas peserta. Kemudian kolom email kita petakan menjadi atribut email. Kolom nama kita petakan menjadi atribut nama. Jadi nanti dia bisa kita manipulasi dengan dialek dari object oriented ya. Jadi kalau kita ingin nambah peserta, berarti kita bikin instance peserta, kemudian instance-nya kita save ke dalam database ya, insert ya, supaya dia persisten ke dalam database-nya ya. Nah di sini menggunakan PDO ya. Itu di modul ada ya, saudara sudah mencoba mungkin menggunakan prepare statement ya, supaya tidak terjadi yang namanya SQL injection ya. Karena bisa jadi user itu dalam mengetikkan di dalam ini formnya itu bisa nginjek scriptnya SQL ya. Misalkan drop table misalnya ya.
drop table bahaya sekali itu ya. Itu di modul ada ya, saudara bisa coba. Tapi kalau sudah menggunakan prepare, maka tidak akan terjadi ya. Jadi dalam object relational mapping atau mapper ya, ORM itu kita ya petakan aja yang di nama tabel menjadi nama kelas, nama atribut menjadi nama kolom menjadi atribut ya. Jadi dipetakan gitu, sehingga nanti lebih mudah kodenya lebih tertata ya, lebih terstruktur dengan lebih mudah dibaca dan mudah di maintain kodenya ya. Jadi ini hanya salah satu contoh ya untuk desain codingnya. Mungkin ada cara lain ya untuk coding yang lebih bersih ya, sehingga lebih mudah dibaca. Itu bisa. Silakan ya, masing-masing punya style coding sendiri dan best practice yang diikuti yang mana juga mempengaruhi kode dari seseorang. Kalau di sini saya menggunakan abstraksi-abstraksi ini ya supaya mudah dibaca. Jadi ada function kirim ke halaman utama ya. Jadi ketika dia permintaan proses tambah ya, kemudian dia tambahkan, setelah selesai ditambahkan, berhasil ditambahkan ya, berarti sudah selesai prosesnya, kita kirim pesannya, peserta berhasil ditambah, dan kita kirim request tadi itu, kita redirect istilahnya ya. Jadi setelah selesai datanya tersimpan di database, kita kirim hasilnya untuk memberitahu pengguna bahwa datanya berhasil ditambahkan, itu kembali lagi ke halaman utama ya, diiringi dengan pesan. Pesannya mana? Pesan ini ya, peserta berhasil ditambah ya. Bagaimana jika kita mengakses halaman tambah tapi tidak ada permintaan? Berarti dia menggunakan get biasa ya. Kalau dia mengakses halaman tambah tapi tidak ada permintaan, berarti kita tampilkan formulir tambah peserta ya. Berarti ketika URL ini diakses dengan metode get ya, maka dia akan menampilkan formulir tambah peserta ini ya. Jadi isi fungsinya adalah dia hanya merequire ya. Dia merequire file ini ya, view tambah peserta. Jadi ini semacam di copy paste ya. Ini kode ini di copy, di paste ke dalam tambah.php. Jadi sama dengan gini ya. Ini kalau saya copy ya. Kemudian ini saya paste di sini. Jadi ini kita tutup dulu PHP-nya. Kemudian kita buka di sini lagi PHP-nya. Ya, sama seperti ini. Jadi tampilkan formulir tambah peserta. Nah, ini adalah isi dari yang kita require tadi ya, view tambah peserta. Jadi seolah-olah seperti ini nanti eksekusinya. Nanti itu yang tampil di dalam browsernya pengguna itu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk UTS ya, itu sampai dengan CRUD ya materinya. Nanti untuk informasi pelaksana UTS mungkin menyusul ya, apakah akan dilakukan bersamaan untuk semua kelas serentak ya, atau mungkin sendiri-sendiri ya, karena UTS ini kalau aturannya dari Filkom sendiri-sendiri ya, tapi nanti saya juga menunggu kesepakatan dari dosen yang lain ya, apakah mau dijadikan satu waktu bersamaan atau tidak. Jadi nanti akan saya umumkan entah itu di E-Link atau di Siam ya, atau nanti saya juga akan kabari ke koordinator kelas gitu. Ya, mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Ini kodenya ya, bisa saudara download ya. Misalnya ingin saudara pelajari lagi, ini sudah saya upload di E-Link. Ya, mungkin ada yang ditanyakan ya, silakan. Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan Mbak Damar Santi. Untuk yang developer mode tadi itu kan bisa diganti gara-gara nggak ada keamanan dari sisi servernya gitu kan ya Pak ya? Iya. Tapi kalau misal kita ganti di inspect elemen itu terus kita refresh lagi, apakah dia tetap yang sama atau balik ke yang semula, yang sebelumnya Pak? Oh, kalau di refresh ya kembali lagi ke aslinya Mbak. Kan kalau Oh di berarti refresh dia dia bisa ambil lagi dari masuk. server ya. Oh gitu, baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi inspect elemen itu kan on the fly dia. Baik saat itu saja. Misalkan ini saya inspect elemen misalnya ya. Nah ini kan ada string tampilkan ya, diganti hapus misalnya. Ya ini akan berganti menjadi hapus ya. Ini kalau di refresh dia akan kembali lagi ke bentuk aslinya. Biasanya banyak digunakan untuk bikin hooks gitu ya. Dikasih inspect elemen ya, buat itu hanya bercanda atau gimana. Nah ini kan dia kembali lagi ke tampilkan ya. Ada lagi mungkin yang lainnya? Ya baik ya, jika tidak ada yang ditanyakan mungkin dinyalakan dulu kameranya untuk saya ambil screenshotnya ya. Ya baik, terima kasih sudah saya ambil screenshotnya. Jadi itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama.